Assalamualaikum guys, balik lagi nih bersama saya Dekta Ilham Halik. Apa kabar kalian? Tentu baik-baik saja kan? Kali ini saya akan membahas cerita sejarah singkat perjalanan karir dan kasus kematian dari salah satu pegulat terpopuler yang bernama Chris Benoit. Chris Benoit adalah salah satu pegulat profesional yang pernah populer pada zamannya. Ia adalah sosok pegulat yang sempat menjadi bintang dan selalu ditunggu-tunggu kehadirannya oleh para pecinta gulat World Wrestling Entertainment atau WWE pada saat itu. Pasalnya, ia adalah salah satu pegulat yang memiliki karakter dan gaya yang sangat khas yang jarang dimiliki oleh para pegulat WWE lainnya. Tak sampai di situ, ia juga memiliki gerakan atau gaya bertarung yang sangat beragam, seperti diantaranya gerakan kuncen yang bernama crossface dan diving headbutt. Nah, tentu kalian penasaran kan seperti apa dan bagaimana cerita sejarah perjalanan karir dan kasus kematian dari salah satu pegulat WWE bernama Chris Benoit selanjutnya. Maka dari itu, mari kita simak ulasannya dalam video berikut ini. Tapi sebelum itu, untuk kalian yang belum subscribe channel saya, boleh dong diklik dulu tombol subscribe-nya di bawah. Dan jangan lupa tekan tombol like dan sertakan komentarnya juga, oke? Tonton sampai habis ya. Christopher Michael Benoit atau yang biasa kita kenal dengan nama panggung sebagai Chris Benoit ini merupakan pegulat profesional berkebangsaan Kanada. Ia lahir pada tanggal 21 Mei 1967 di Montreal, Quebec, Kanada guys. Chris memulai karir gulatnya pada tahun 1985 dalam promosi gulat Stampede milik Stu Hart, dan ia juga pernah berlatih di dojo di negara Jepang. Sejak masih kecil, ia sudah sangat mencintai dunia gulat dan ia mengidolakan pegulat profesional yakni Tom Dynamite Kid Billington dan Bret Hart. Pada tahun 1986, ia melakukan debutnya di promotion gulat NJPW dengan nama panggung sebagai The Pegasus Kid. Ia menggunakan ring gear ala pegulat luchador yang menggunakan topeng. Di sana ia pernah melawan tokoh-tokoh legenda seperti Jason Thunder Liger, Shinjiro Otani, Black Tiger, dan El Samurai. Di NJPW, Chris juga sukses memenangkan title IWGP Junior Heavyweight Champion dan memenangkan turnamen seperti Best of Super Junior sebanyak 2 kali dan turnamen Super J-Cup. Ia juga pernah bekerja di promosi gulat ECW pada tahun 1994. Di sana ia sukses menjadi ECW World Heavyweight Champion dan menjadi ECW World Tag Team Champion bersama Dean Malenko. Chris juga pernah membuat masalah dengan Kevin Sullivan, di mana Chris berselingkuh dengan istri Kevin yang bernama Nancy. Ini mengakibatkan Kevin dan Chris memiliki hubungan di belakang panggung yang kontroversial dan membuat kebencian abadi satu sama lain. Setelah sukses di ECW dan WCW, Chris pun membuat debutnya di WWF sebagai Istal yang kemudian dikenal dengan The Radicals. Chris memenangkan gelar pertama di WrestleMania dalam pertandingan Triple Threat Match dengan mengalahkan Chris Jericho dan Kurt Angle untuk memenangkan kejuaraan Intercontinental Championship. Pada tahun 2001, Chris keluar dari The Radicals yang baru saja direformasi 3 bulan sebelumnya. Ia juga memulai storyline dengan Kurt Angle, di mana pada saat itu Chris mencuri medali emas Olimpiade milik Kurt Angle. Storyline mereka berakhir di pay-per-view Judgment Day, di mana dalam pertandingan tersebut dimenangkan oleh Kurt Angle, yang mana pada saat itu Kurt mendapatkan bantuan dari Edge dan Christian. Selama draft pertama di WWE, dia adalah pegulat ketiga yang dipilih oleh Vince McMahon untuk menjadi bagian di brand SmackDown.
Pada 20 Oktober 2002 di No Mercy, ia bekerja sama dengan Kurt Angle untuk memenangkan turnamen dan memenangkan WWE Tag Team Champion. Tetapi setelah kehilangan title tersebut, mereka pun mengakhiri tag team mereka. Kemudian Chris kembali ke jajaran tag team dengan rekan barunya yakni Rhino. Pada bulan Juli 2003, kejuaraan WCW United States diaktifkan kembali dan berganti nama menjadi WWE United States Champion. Chris berpartisipasi dalam turnamen untuk title tersebut, tetapi dia kalah dalam pertandingan terakhir dari Eddie Guerrero. Pada tanggal 25 Januari 2004, Chris memenangkan Royal Rumble dengan mengeliminasi Big Show. Dan dia akan menantang Triple H untuk kejuaraan World Heavyweight Champion di WrestleMania. Di WrestleMania secara mengejutkan kita semua, Chris pun akhirnya memenangkan title tersebut dan mengalahkan Triple H. Ia pun harus kehilangan title tersebut saat ia kalah dari Randy Orton di SummerSlam pada tanggal 15 Agustus 2004. Ia juga pernah memenangkan title WWE United States Champion selama 25 detik dengan mengalahkan Orlando Jordan. Tetapi ia harus kehilangan title tersebut saat ia mendapat kecurangan dari istri Booker T yaitu Sharmell. Pada 13 November 2005, Eddie Guerrero ditemukan tewas di kamar hotelnya. Malam berikutnya, Raw mengadakan acara penghormatan Eddie Guerrero yang diselenggarakan oleh Raw dan SmackDown. Chris pun sangat terpukul karena kehilangan sahabatnya. Pada episode 11 Juni 2007 di Raw, Chris didraft ke brand SmackDown ke ECW. Dan di tanggal 19 Juni, Chris bertanding dalam pertandingan terakhirnya dengan mengalahkan Elijah Burke. Ia pun absen sejenak untuk dari WWE untuk merawat istri dan putranya, yang mana pada saat itu istri dan putranya mengalami keracunan makanan yang menyebabkan mereka muntah darah. Pada tanggal 25 Juni 2007, polisi memasuki rumah Chris di Fayetteville, Georgia. Ketika WWE meminta pemeriksaan kesejahteraan setelah Chris melewatkan acara akhir pekan tanpa pemberitahuannya, yang menimbulkan kekhawatiran bagi WWE. Akhirnya, para petugas pun akhirnya menemukan mayat Chris, istrinya Nancy, dan putra mereka yang berusia 7 tahun. Setelah diselidiki, Chris telah melakukan pembunuhan selama periode 3 hari. Chris telah membunuh istri dan putranya dengan cara istrinya diikat dan putranya dibius dengan Xanax dan kemungkinan tidak sadarkan diri sebelum Chris mencekiknya. Chris kemudian bunuh diri dengan cara gantung diri di mesin LED pull-down miliknya. Setelah pembunuhan diri dari anggota keluarga Chris Benoit, mantan pegulat Christopher Nowinski menghubungi Michael Benoit, ayah Chris, yang menunjukkan bahwa Chris mengalami trauma bertahun-tahun pada otaknya. Tes dilakukan pada otak Chris oleh Julian Bayles, kepala bedah saraf di Universitas Virginia Barat, dan hasilnya menunjukkan bahwa otak Chris Benoit rusak parah sehingga menyerupai otak pasien Alzheimer berusia 85 tahun. Akibat otak Chris rusak parah karena dampak dari gerakan finishernya yakni diving headbutt yang bisa kita saksikan dalam video berikut ini. Nah, itulah cerita sejarah singkat perjalanan karir dan kasus kematian tentang salah satu pegulat terpopuler yang bernama Chris Benoit versi Dekta Ilham Halik. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Oke guys, sampai di sini dulu jumpa kita kali ini. Semoga kalian semua terhibur dan mendapatkan pengetahuan baru dari video tadi. Nah, jika kalian menyukai video-video seperti ini, diklik dulu dong tombol subscribe-nya di bawah dan jangan lupa tekan tombol like dan sertakan komentarnya juga, oke? Atau juga bisa menekan tombol share dan dibagikan kepada kawan-kawan kalian agar mereka pun bisa mendapatkan info penting, unik dan menarik dari channel ini. Baiklah, sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.